Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ber, kami bertiga dari kelas Hukum Cyber dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bindi Afdal, SHMH. Kami akan menjelaskan arti penting perlindungan hukum cyber di era digital. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Next. Yang pertama ada saya sendiri, Habib Khairul Akbar, 225-1112. Yang kedua, saya sendiri, Juan Otoriagel Sinaga, dengan nomor pokok mahasiswa 2251071. Yang ketiga ada saya, Revo Garindra Herta Ananda, NPM 2251076. Baik, setelah ini kami akan melanjutkan materi selanjutnya tentang definisi hukum cyber yang akan dibacakan oleh saudara saya Revo Garindra. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu hukum siber. Nah, jadi definisi hukum siber ini merupakan bidang hukum yang mengatur kegiatan yang terjadi di dunia maya, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pengelolaan data. Jadi, bidang-bidang ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan internet, komputer, dan perangkat digital lainnya. Nah, jadi, hukum siber ini dirancang untuk melindungi individu, perusahaan, bahkan pemerintahan dari berbagai ancaman dan pelanggaran yang dapat terjadi di era digital saat ini. Nah, selanjutnya ada tujuan dari hukum siber. Jadi tujuan dari hukum siber ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya hukum siber. Nah, jadi hukum siber itu mencegah kebocoran data, kerugian finansial, dan menjaga kepercayaan pada sistem digital saat ini. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pentingnya perlindungan hukum siber. Nah, berdasarkan yang ada di sini, jadi hukum siber ini berfungsi untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Nah, karena era digital ini data pribadi itu sangat sangat penting dan akan berbahaya jika digunakan oleh pihak-pihak lain. Kemudian menjaga keamanan transaksi online. Era saat ini transaksi online itu menjadi salah satu hal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada melindungi hak kekayaan intelektual. Nah, di sini ini hak kekayaan intelektual ini biasanya dilindungi bagi para seniman yang ingin menciptakan karya-karyanya. Selanjutnya, yang keempat itu mengurangi risiko kejahatan siber. Seperti yang saya bilang tadi, adanya penipuan dan pencurian data. Next. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke manfaat dari perlindungan hukum siber bagi industri kreatif. Nah, yang pertama ini melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Jadi, hukum siber ini berfungsi melindungi dan memastikan bahwa karya-karya kreatif seperti musik, film, desain, dan konten digital lainnya tidak disalahgunakan, dibajak, maupun diakui oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak dalam hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, hal ini mendorong kreator untuk percaya diri dalam merilis karya yang mereka buat tanpa khawatir adanya pelanggaran hak cipta. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah,
dengan adanya perlindungan hukum, konsumen merasa lebih aman saat mengakses atau membeli produk digital. Nah, kepercayaan ini itu penting agar ekosistem industri kreatif tetap stabil dan bertumbuh. Nah, yang ketiga itu memastikan keamanan dalam transaksi digital. Hukum siber ini melindungi transaksi online dari berbagai kejahatan seperti adanya penipuan, pencurian data. Nah, sehingga kreator dan konsumen merasa lebih aman jika melakukan transaksi digital. Next. Masih di manfaat perlindungan hukum siber. Yang keempat di sini ada mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, dengan adanya perlindungan hukum, kreator merasa terlindungi dalam berinovasi tanpa takut karyanya akan dicuri atau ditiru, sehingga mereka dapat fokus ke karya yang mereka buat. Kemudian yang kelima itu mengurangi risiko pembajakan dan penyalinan ilegal. Salah satu masalah besar dalam industri kreatif adalah adanya pembajakan. Hukum siber ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memerangi pembajakan dan memastikan kreator mendapat hak ekonomi dari karya-karya yang mereka buat. Kemudian yang keenam ada menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dengan adanya regulasi dan penegakan hukum siber, ekosistem industri kreatif menjadi lebih aman dan kondusif untuk berkembang. Nah, perlindungannya ini mengurangi risiko persaingan tidak sehat akibat penyebaran konten secara ilegal atau tanpa izin. Next. Oke, selanjutnya ada dampak dari perlindungan hukum siber ya. Yang pertama, meningkatkan keamanan data pribadi. Jadi, perlindungan hukum siber ini mengurangi resiko penyalahgunaan data pribadi yang semakin meningkat seiring perkembangannya teknologi. Dengan adanya regulasi, perusahaan wajib melindungi data dari pihak pengguna atau pelanggan untuk mengurangi adanya insiden kebocoran data. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kepercayaan publik. Nah, ketika pengguna merasa aman saat melakukan transaksi dalam beraktivitas di dunia maya, kepercayaan publik terhadap teknologi digital akan meningkat. Nah, hal ini itu penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam platform digital. Kemudian yang ketiga, mengurangi kejahatan siber. Nah, hukum siber membantu mengurangi angka kejahatan seperti penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan. Penegakan hukum yang tegas, para pelaku kejahatan siber menjadi enggan melakukan aktivitas ilegal di dunia maya. Next. Nah, yang keempat, adanya perlindungan terhadap industri kreatif. Nah, hukum siber ini sangat penting bagi pelaku industri kreatif karena melindungi hak-hak kekayaan intelektual, mencegah pembajakan, serta penyalahgunaan karya. Dampaknya, industri kreatif dapat berkembang tanpa khawatir adanya pelanggaran hak cipta. Kemudian yang kelima, mendorong inovasi dengan pertumbuhan ekonomi digital. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, perusahaan dan teknologi kreator yang lebih terdorong untuk berinovasi. Nah, mereka dapat merasa aman untuk mengembangkan karya dan produk atau layanan yang mereka buat karena hak-hak mereka dilindungi secara hukum, sehingga ekosistem digital menjadi lebih dinamis. Kemudian yang terakhir itu memperkuat posisi hukum di ranah internasional. Nah, dengan memiliki hukum siber yang kuat, sebuah negara dapat melindungi warganya dari kejahatan siber lintas negara. Hal ini memperkuat posisi negara tersebut dalam kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan digital di era global saat ini. Next. Baik, Selanjutnya, untuk contoh kasusnya
akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Juan. Contoh kasus yang terjadi pada materi kami ini yang diambil dari kasus pelanggaran privasi Google dan GDPR pada tahun 2019. Jadi, pada Januari 2019, Otoritas Perlindungan Data Prancis, yaitu CNIL atau Commission Nationale d'Information et des Libertés, memberikan denda kepada Google sebesar 50 juta euro. Ini adalah denda GDPR terbesar yang diberikan pada saat itu. CNIL ini menemukan bahwa Google melanggar aturan GDPR karena tidak memberikan transparansi yang memadai terkait pengumpulan data dan tidak mendapatkan persetujuan eksplisit dari penggunaan untuk pemrosesan data mereka. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua pelanggaran yang terjadi di sini yaitu kurangnya transparansi dalam kebijakan privasi, seperti CNIL menyatakan bahwa kebijakan privasi Google tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana data pengguna akan digunakan. Kebijakan tersebut terlalu panjang dan rumit, sehingga sulit bagi pengguna memahami bagaimana data mereka diproses. Persetujuan yang tidak sah menurut GDPR yaitu persetujuan pengguna harus diperoleh secara eksplisit dan jelas, namun Google tidak mendapatkan persetujuan yang sah dari pengguna karena proses persetujuan tidak sepenuhnya transparan. Selanjutnya, dampak kasusnya. Penegakan GDPR secara ketat dalam kasus ini menjadi contoh bagaimana Uni Eropa serius dalam menerapkan GDPR. Denda yang besar menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa seperti tidak akan ragu-ragu dalam menindak perusahaan teknologi besar yang melanggar aturan privasi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran tentang hak privasi. Kasus ini meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak privasi mereka, terutama terkait bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan teknologi. Dampak pada industri teknologi global ini juga memberikan dampak signifikan pada perusahaan teknologi lainnya yang beroperasi di Uni Eropa. Seperti mereka harus mengevaluasi ulang kebijakan dari privasi mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap GDPR dan menghindari sanksi yang sama. Selanjutnya, jadi dari kasus ini menggarisbawahi pentingnya regulasi seperti GDPR dalam melindungi data pengguna dan memastikan transparansi di dunia digital. Dengan adanya aturan ketat seperti GDPR, perusahaan teknologi besar seperti Google harus lebih berhati-hati dalam mengelola data pengguna. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran privasi dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Selanjutnya, tantangan dalam perlindungan hukum siber. Pada materi ini, perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi digital terus berkembang pesat, mulai dari kecerdasan buatan AI atau Internet of Things, yaitu IoT, hingga blockchain. Hukum siber seringkali tertinggal karena tidak bisa mengikuti perusahaan teknologi dengan cepat sehingga celah hukum mudah dimanfaatkan. Kejahatan siber lintas negara, yaitu kejahatan siber tidak mengenal batas geografis. Misalnya, peretas dari satu negara dapat menyerang sistem di negara lain, yang membuat proses penegakan hukum menjadi rumit karena melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda. Hal ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat, namun koordinasi antar negara tidak selalu mudah. Baik, selanjutnya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Penjelasannya yaitu beberapa negara atau institusi mungkin kekurangan sumber daya atau infrastruktur yang memadai untuk menghadapi kejahatan siber. Hal ini juga termasuk kurangnya tenaga ahli siber, yaitu atau
anggaran yang terbatas atau infrastruktur keamanan yang belum memadai. Selanjutnya, ada juga kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat. Seperti banyak pengguna internet yang belum memahami pentingnya keamanan data pribadi dan hukum cyber. Minimnya kesadaran ini menyebabkan pengguna rentan menjadi korban penipuan atau pencurian data, terutama ketika mereka tidak memahami risiko di dunia digital. Selanjutnya di sini ada juga perlindungan privasi dan keamanan yang berimbang atau adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan siber dan privasi pengguna. Dalam beberapa kasus yang dari tadi saya sebutkan, penegakan hukum siber mungkin melibatkan pemantauan yang ketat yang dapat memenuhi privasi individu. Hal ini memunculkan dilema etis mengenai batasan keamanan dan hak privasi. Selanjutnya, keterbatasan regulasi dan penegakan hukum, yaitu beberapa negara masih memiliki regulasi yang belum lengkap atau belum detail mengenai hukum cyber. Habis ini aku. Di Indonesia misalnya UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali dianggap masih kurang spesifik dalam beberapa kasus, sehingga memerlukan revisi atau tambahan yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh teman saya yaitu Habib Korel Akbar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum yang menyangkut hukum cyber di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang poin kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PPPSTE. Poin ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Jadi pentingnya dari undang-undang atau dasar hukum terkait hukum cyber ini untuk melindungi hak pengguna, mengamankan transaksi digital, dan mendorong ekosistem cyber yang aman dan terpercaya. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari apa yang kami jelaskan tadi tentang presentasi ini, kesimpulannya itu perlindungan hukum cyber itu menjadi sangat penting di era digital untuk menjaga keamanan data, hak pribadi, dan stabilitas dunia maya. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, kejahatan cyber itu makin canggih dan bersifat lintas negara, sehingga memerlukan hukum yang jelas atau yang kuat dan kerjasama internasional. Di Indonesia, berbagai undang-undang seperti UU ITE, UPD, PDP, dan masyarakat dari resiko digital dan mempromosikan ekosistem cyber yang aman. Tapi meski demikian, masih ada tantangan dalam penegakan hukum cyber, termasuk keterbatasan regulasi, kesenjangan hukum antar negara, serta perlunya edukasi masyarakat agar lebih waspada. Di tingkat global, regulasi seperti GDPR dan konvensi internasional memberikan panduan bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang relevan. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi, dan masyarakat, hukum cyber dapat terus ditingkatkan untuk mengatasi ancaman dan melindungi hak-hak di dunia maya, serta mendukung perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan. Next.
Terakhir, perlindungan hukum cyber adalah aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum cyber berfungsi dan bagaimana juga kita bisa berkontribusi untuk menciptakan dunia maya yang aman. Regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU PDP memberikan kerangka kerja untuk melindungi data pribadi dan mencegah kejahatan cyber. Namun, penegakan hukum yang efektif, kolaborasi internasional, dan kesadaran publik yang tinggi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita bisa memastikan bahwa teknologi dapat digunakan untuk kebaikan tanpa mengorbankan hak dan keamanan individu. Jadi mari kita jadikan hukum cyber ini sebagai landasan untuk membangun masyarakat digital yang lebih baik, di mana setiap orang-orang berinteraksi, berinovasi, dan berkarya dengan aman dan penuh kepercayaan, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi sekian dari kami bertiga atas presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga dunia digital kita bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.